Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemikiran ekonomi Islam dan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SWT. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Febrina Mary Ardani dengan NIM 200231100307, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas D. Yuk simak videonya. Pemikiran ekonomi Islam dan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SWT dilatar belakangi oleh kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap perkembangan pemikiran ekonomi yang telah melahirkan pemikiran-pemikiran ekonominya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnahnya. Sebagai contoh empiris yang dijadikan pijakan adalah praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah SWT dan para sahabatnya. Pelaksanaan sistem ekonomi Islam ini telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah SWT sebagai seorang Rasul tauladan bagi umat muslimnya. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik, yaitu faktor seperti sosial, budaya, dan politik. Kebijakan fiskal pada masa awal Islam terlihat bahwa zakat memainkan peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal, yaitu untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan untuk melakukan fungsi pengaturan dalam mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi dan penciptaan investasi dan lapangan kerja. Maka praktik-praktik ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi Islam dan para cendekiawan muslim dalam melahirkan pemikiran-pemikiran ekonominya tetap bersandar pada syariah yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Sistem ekonomi masa Rasulullah pada masa kehidupannya dan masyarakat muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik mengimplementasikan Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode Mekah, masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomiannya, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah, Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengolahan ekonomi. Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonominya, sebagaimana telah dicontohkan oleh teladan kita Muhammad Rasulullah SWT. Sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah, dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut. Harga melambung pada zaman Rasulullah SWT. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga." Rasulullah SWT bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki." Karakter umum pada perekonomian pada masa ini adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan etis dalam bingkai syariat Islam. Sementara, sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang, melainkan harus beredar bagi kesejahteraan pada seluruh umat. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi peran pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan. Kebijakan fiskal dan keuangan mendapat perhatian serius dalam perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Melangkah pada tahap berikutnya, yaitu dengan mereformasi bidang ekonomi dengan berbagai macam kebijakan beliau. Kondisi ekonomi dalam keadaan nol, kas negara kosong, kondisi geografis tidak menguntungkan, dan aktivitas ekonomi berjalan secara tradisional. Melihat kondisi yang tidak menentu seperti ini, maka Rasulullah SWT melakukan upaya-upaya yang terkenal dengan kebijakan fiskal. Beliau sebagai pemimpin di Madinah, yaitu dengan meletakkan dasar-dasar ekonomi, diantaranya kebijakan yang pertama yaitu
memfungsikan Baitul Ma'al sebagai tempat pengumpulan dana atau pusat pengumpulan kekayaan negara Islam yang digunakan untuk pengeluaran. Yang kedua yaitu pendapatan nasional dan partisipasi kerja. Dengan meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja dengan mempekerjakan kaum muhajirin dan ansor, upaya tersebut tentu saja menimbulkan mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan sehingga meningkatkan permintaan agregat terhadap output yang akan diproduksi. Yang ketiga, kebijakan pajak. Yang keempat, kebijakan fiskal berimbang. Untuk kasus ini, pada masa pemerintahan Rasulullah SWT, metodenya hanya mengalami sekali defisit neraca anggaran belanja, yaitu setelah terjadi Fathul Makkah, namun kemudian kembali membaik setelah Perang Hunain. Yang kelima, kebijakan fiskal khusus. Kebijakan ini dikenakan dari sektor sukarela dengan cara meminta bantuan muslim kaya. Jalan yang ditempuh yaitu dengan memberikan pinjaman kepada orang-orang tertentu yang baru masuk Islam serta menerapkan kebijakan intensif. Yang keenam yaitu ada kebijakan pasukan dari muslim, terdiri atas zakat, urs atau bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang di mana pembayarannya hanya sekali dalam 1 tahun. Yang ketiga ada wakaf, yang keempat ada amwal fadlah, yang kelima ada nawaib, yang keenam ada zakat fitrah, yang kesembilan ada khums, dan yang terakhir ada kafarat. Yang ketujuh ada kebijakan pemasukan dari non-muslim. Jadi kebijakan ini hanya diperuntukkan oleh orang-orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Dan yang terakhir yaitu ke-8, kebijakan pengeluaran pemerintah Islam. Pada zaman Rasulullah SWT, pengeluaran negara antara lain diarahkan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang, dan penjaga keamanan. Jadi, kebijakan fiskal yang terdiri dari 8 kebijakan yang dikeluarkan oleh Rasulullah itu adalah kebijakan yang sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah, yaitu pada ekonomi Islamnya. Selanjutnya yaitu kesamaan dan perbedaan pemikiran ekonomi Islam dan aliran lainnya, yaitu salah satunya ekonomi klasik. Yang pertama, bagian filosofi ekonomi. Kesamaan dari aliran tersebut yaitu filosofinya atau salah satunya sama-sama membahas mengenai ekonomi pasar. Perbedaan ekonominya adalah praktik ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam. Asal-usulnya dapat ditelusuri sejak zaman Khalifah saat ekonomi pasar dan kapitalis perdagangan dimulai berakar pada abad ke-8 sampai ke-12 yang sering disebut dengan kapitalis Islam. Sedangkan ekonomi klasik, juga disebut ekonomi politik klasik, adalah bentuk awal ekonomi arus utama pada abad ke-18 dan ke-19. Ekonomi klasik berfokus pada kecenderungan pasar untuk berpindah pada equilibrium dan teori objektif nilai. Tokoh terkemuka yang berasal dari era ini termasuk Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, dan Thomas Malthus. Yang kedua yaitu nilai ekonomi yang diharapkan. Kebijakan fiskal pada ekonomi Islam sama-sama digunakan untuk mencapai tujuan yang sama sebagaimana dalam ekonomi non-Islam, di mana tujuan ekonomi adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan atau doktrin Islam, atau dengan kata lain tujuan tersebut yaitu dicapai dengan melaksanakan hukum Islam. Perbedaan dari berbagai sistem ekonomi yang ada dengan skala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Sistem ekonomi ini dianggap sebagai smart solution dari berbagai sistem ekonomi yang ada karena secara etimologis maupun secara empiris. Terbukti sistem ekonomi Islam menjadi sistem ekonomi yang mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan. Sedangkan dalam teori klasik, kebijakan fiskal biasanya didasarkan pada kemampuan pemerintah dalam menarik pajak dan memicu tarif pada subsidi asing. Kebijakan fiskal dikenal dengan kebijakan keuangan publik, yaitu suatu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan. Sehingga kebijakan fiskal dipandang sebagai instrumen manajemen permintaan yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian, pengeluaran, dan pengaturan pajak. Yang ketiga yaitu instrumen kebijakan yang digunakan. Kesamaannya yaitu salah satu kebijakannya menggunakan kebijakan fiskal,
Tetapi di luar kebijakan tersebut, dalam sistem ekonomi Islam berdominasi kebijakan fiskal pemerintahan di sektor real ekonomi. Begitu jelas dilihat pada pemikiran ekonomi Islam di masa Rasulullah. Hal ini juga tergambarkan pada instrumen fiskal Islam begitu mendominasi pembahasan ekonomi pada pakar ekonomi klasik. Perbedaannya yaitu ekonomi Islam lebih ke kebijakan fiskal pada syariat Al-Quran dan Sunnah, sedangkan klasik juga menggunakan kebijakan komunis, kapitalis, dan liberalisme. Kesimpulannya yaitu sistem pemikiran ekonomi Islam memang sudah ada sejak pemerintahan Rasulullah SWT yang merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran, yaitu semua hasil penghitungan kekayaan negara dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Dan kebijakan fiskal Islam terlihat bahwa zakat memainkan peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal, yaitu untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan untuk melakukan fungsi pengaturan dalam rangka mencapai tujuan tertentu seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan investasi, dan lapangan pekerjaan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.